Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tugas dari algoritma struktur data yaitu single linked list dan double linked list. Dengan tugas yaitu buatlah fungsi penambahan di tengah dan remove di tengah pada single linked list dan double linked list. Untuk penambahan di tengah akan saya jelaskan yaitu penambahan pada single linked list. Kita sekarang akan melakukan manipulasi di antara tengah-tengah node dan uh, nanti kita akan manipulasi penambahan atau add dan remove atau delete. Begitu untuk penambahan di tengah-tengah node itu mungkin algoritmanya seperti ini. Misalnya kita mempunyai sekumpulan node atau single linked list dan kita tambahkan value n ke posisi 3. Jadi nanti urutannya value 1, value 2, value n, value 3, value 4 begitu. Dan di sini kita punya node baru yaitu yang berisikan data baru kita yang akan kita tambahkan ke posisi ketiga. Ketika kita sudah punya new node-nya, itu kita melakukan traversing, looping 1 sampai lebih kecil dari posisi min 1. Kenapa kok sampai posisi min 1? Nanti saya jelaskan. Nanti ketemunya karenya itu di value 2 atau data kedua sebelum posisi ketiga. Jadi sekumpulan node ini adalah value 3, nanti karenya itu menempati node kedua atau node di posisi kedua. Tujuannya adalah value 1 masih mengarah ke value 2, value 2 masih mengarah ke menuju ke value 3 dan value 3 menuju ke value 4. Nanti kita ubah value n-nya atau new node-nya itu menunjuk ke yang ditunjuk oleh value 2 atau yang ditunjuk oleh current. Current menunjuk ke posisi 3 atau node ketiga. Ya udah, new node-nya menunjuk posisi ketiga. Lalu nanti tinggal current-nya kita tunjuk ke new node. Jadi sekarang bacanya value 1, value 2, value n, value 3, dan value 4. Begitu. Untuk codingannya mungkin seperti ini. Kita akan buat di sekumpulan, mumpung masih di sekumpulan add ya. Kita akan tambahkan tambah tengah single linked list. Kemudian kita copy dari atasnya aja, tinggal ubah nama fungsinya add middle, kemudian tambahkan satu parameter lagi, di mana satu parameter itu akan menunjukkan kita itu ngisi ke posisi berapa itu. Jadi kita tambahkan integer posisi. Kalau sudah, bawahnya tetap, kemudian cuma itu kita hapus dan judulnya kita isi masih utuh, new node pengarang tahun terbit TB, kemudian posisi. Kemudian kita akan melakukan traversing di mana current itu mesti posisi awalnya itu di head. Jadi current sama dengan head. Kemudian while perulangan, kalau
kita sebelumnya tambahkan dulu integer nomor, variabel nomor 1. Karena kita transversinya dari posisi 1 sampai sebelum min 1. Nah, berarti pengkondisiannya adalah ketika nomor masih lebih kecil dari posisi min 1, maka current sama dengan current at next. Kita coba baca currentnya awalnya di head, dan nomor itu masih lebih kecil dari posisi min 1. Misalnya kita di posisi 3, kita mau insert ke posisi 3, nomor 1 masih lebih kecil dari posisi 3 min 1, posisi 2. Berarti 1 lebih kecil dari posisi 2. Kalau iya, berarti current diset ke current next. Current diset ke current next. Menunjuk ke current next. Dicek lagi, kemudian nomor kita incrementkan di plus. Nomornya 2 itu lebih kecil dari 3/1 apa enggak? Kalau enggak, berarti sekarang currentnya sebelum di posisi ke-3. Begitu. Kalau sudah, berarti sekarang new node-nya, next-nya kita samakan dengan current next. Gitu. Jadi current next-nya itu awalnya itu ke sini, kemudian ngarahnya ke sini. Kalau sudah, sekarang berarti current next-nya kita ubah ke new node. Gitu. Kalau sudah, berarti bacanya head current value n, value 3, value 4 gitu. Oke. Kemudian kita tambahkan buku baru. Kita duplikat saja dari atas, kemudian kita ganti panggil fungsinya add middle. Misalnya judul bukunya adalah Bumi Manusia, karya dari Pramoedya Ananta Toer, dan di tahun 2005. Kemudian kita akan tambahkan ke posisi kedua aja gitu, 2. Oke, kemudian kita coba running atau save kemudian running. Oke, jadi sebelumnya ada berhenti di kamu dan aroma karsa. Kemudian sekarang ada Bumi Manusia di posisi kedua, berarti posisinya berhenti di kamu, Bumi Manusia, dan aroma karsa. Itu untuk penambahan di tengah. Untuk penghapusan di tengah gimana? Kemudian penghapusan di tengah akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk remove middle, nah di sini tuh ada memakai kita punya parameter void. Nah, tipe void remove middle, terus tipe datanya integer posisi. Jadi ini tuh posisi itu kita mau menghapus posisi keberapa. Nah, terus untuk ininya if posisi kurang dari 1 atau posisi lebih dari count single linked list, if posisinya kurang dari 1 atau posisi lebih
dari code singling list jumlah datanya. Cout, maka tampilan posisi di luar jangkauan. Kalau misalnya posisi sama dengan 1 atau posisi sama dengan code singling list, artinya posisi ke 1 atau terakhir. Terus else in integer nomor -1, current sama dengan head, while nomor kurang sama dengan posisi. Kemudian kita melakukan pengkondisian if nomor sama dengan posisi sama dengan itu -1 ya. Maka before kita set current. Nah ini terus if nomor sama dengan posisi, delete current. Terus di luar if keduanya, current sama dengan current, next nomor plus. Before-nya kita set, next-nya ke current delete. Jadi untuk ngambilin hasilnya, remove middle, kita mau ngambil data kedua, data nomor kedua dari 4 data. Terus print singling list, cout, jumlah data ada 4 kan. Terus ini judul buku berhenti di kamu, pengarang buku Gia Pratama, tahun terbit buku 2018, judul buku Negeri 5 Menara, pengarang buku Ahmad Fuadi, tahun terbit 2009, judul buku Bumi Manusia, pengarang buku Pramudia Ananta Tower, tahun terbit buku 2005, judul buku Arona Karsa, pengarang buku di Lestari, tahun terbit buku 2018. Nah, kita ambil yang keduanya, jadi kita ambil data yang keduanya, jadi jumlah data ada 3, judul buku berhenti di kamu, pengarang buku Gia Pratama, tahun terbit 2018, judul buku Bumi Manusia, pengarang buku Pramudia Ananta Tower, tahun terbit 2005, judul buku Arona Karsa, pengarang buku di Lestari, tahun terbit 2018. Nah, jadi yang hilang tuh yang ini, yang Negeri 5 Menara, judul bukunya, terus pengarang bukunya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2009, itu yang hilangnya. Sekian, kita kembalikan ke Syamil. Baik, terima kasih kepada saudara saya, Rizky. Itu adalah penjelasan dari remove middle. Kesimpulannya yaitu kita remove atau menghapus di tengah-tengah, yaitu kita hapus di yang kedua. Mungkin dari singling list, dari tugas singling list sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh si saudara saya Sultan dan Roja terkait tentang penambahan di tengah dan remove di tengah, tapi mereka akan menjelaskan tentang double link list. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya menjelaskan tentang double link list. Jadi di sini ada include IOStream, include conio.h, ada using namespace std, yang sering digunakan juga, ada deklarasi double link list-nya juga. Ini deklarasinya, ada isi, ada kanan, ada kiri. Ini ada prototype function. Jadi fungsi prototype function ini untuk si init main ini, fungsi main ini bisa membaca dari prototype function ini. Jadi programnya berjalan.
Baik, di sini ada fungsi main. Ini fungsinya. Ada sisip depan, sisip belakang, sisip simpul setelah simpul tertentu, sisip simpul sebelum simpul tertentu, ada hapus simpul depan, hapus simpul belakang, hapus simpul tengah, dan ini akhir fungsi main. Di sini ada function ya, ada struct juga. Di sini ada struct sisip depan. Jadi di sini kita ciptakan simpul baru. Jika linked list atau DL belum ada, maka simpul baru menjadi linked list. Ya, yang DL sama dengan baru. Tetapi jika linked list DL sudah ada, maka penyisipan dilakukan dengan pointer kanan dari baru menunjuk DL. Nah, sesudah itu pointer kiri dari DL menunjuk baru. Sudah itu pointer DL dipindahkan menunjuk simpul baru. Seperti itu. Yang kedua ada function sisip simpul setelah simpul tertentu. Ya, di sini kita ciptakan simpul baru. Buat pointer baru yang dapat digerakkan oleh DL ya. Jadi bantu sama dengan DL. Gerakan pointer bantu hingga simpul yang berisi informasi karakter. Selanjutnya, kanan simpul baru menunjukkan kanan baru. Jadi, pointer kiri dari kanan bantu menunjuk baru. Setelah itu, pointer kanan bantu menunjuk baru kembali. Sesudah itu, pointer kiri baru menunjuk bantu. Jadi, baru tanda panah kiri sama dengan bantu. Seperti itu. Sesudah itu ada function sisip simpul sebelum simpul tertentu. Jadi di sini kita ciptakan simpul baru kembali buat pointer bantu yang dapat digerakkan. Seperti biasa, bantu sama dengan DL. Yang ini ya. Nah, kalau udah seperti itu, buat pointer bantu yang dapat digerakkan. Yang tadi yang DL tadi, sudah itu gerakan pointer bantu hingga si simpul yang berisi informasi karakter. Setelah itu, kanan simpul baru menunjuk kanan bantu. Jadi, pointer kiri dari kanan bantu menunjuk baru. Sudah itu, pointer kanan bantu menunjuk ke baru. Jadi, bantu menunjuk kanan sama dengan baru. Selanjutnya, pointer kiri baru menunjuk ke bantu. Setelah itu ada function sisip simpul di belakang. Di sini ini programnya dan penjelasannya kita ciptakan simpul baru. Jika linked list DL belum ada, maka simpul baru menjadi linked list yang DL sama dengan baru. Tetapi jika linked list si DL itu sudah ada, maka penyisipan dilakukan dengan gerakan pointer DL hingga simpul berakhir. Jadi berakhirnya itu while DL menuju ke kanan tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi pointer DL menunjuk baru. Nah, udah itu pointer kiri yang baru itu pointer kiri baru menunjuk DL. Gerakan pointer DL hingga simpul pertama. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sultan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan Lutfi Roja, saya akan melanjutkannya. Membuat stak cetak.
di sini. Jika DL doubling list kosong, maka akan keluar kosong, linked list kosong. Jika tidak, isi DL dan doubling list akan menampilkan data yang kita input. Dan ketika DL tidak kosong, akan menampilkan isi DL menunjuk ke kanan di sini. Lanjut ke fungsi hapus depan. Membuat simpul hapus. Seperti biasa, jika DL 0, maka linked list kosong. Jika tidak, simpul depan ditunjuk oleh pointer hapus. Sehabis itu, pointer DL digerakkan satu simpul ke kanan. Sehabis itu, putuskan pointer kiri DL dan hapus dari hapus. Nah, maka itu sudah otomatis kehapus. Kita lanjut ke void hapus belakang. Seperti biasa, kita beri if untuk mengetahui doubling list ini kosong atau tidak. Jika kosong, linked list kosong. Jika tidak, di sini bantu sama dengan DL. Nah, di sini buatlah pointer bantu yang menunjuk simpul pertama yang ditunjuk oleh pointer DL. Nah, setelah itu gerakan pointer bantu hingga satu simpul sebelum simpul belakang. Nah, di sini satu simpul sebelum satu simpul belakang. Simpul belakang yang ditunjuk pointer kanan, bantu ditunjuk juga oleh pointer hapus, dan dibantu menunjuk kanan sama dengan 0 if DL ini berat mulai diikat ya. Nah, membuat stack hapus belakang. Seperti biasa, kita bikin simpul bantu sama hapus. If DL 0 sama dengan 0, coutnya biasa linked list kosong. Jika tidak, bantu sama dengan DL. Ini buatlah pointer bantu yang menunjuk simpul pertama yang ditunjukkan oleh pointer DL. While bantu menunjuk kanan, itu bukan sama dengan 0, bantu sama dengan bantu menunjuk kanan. Ini artinya apa? Gerakan pointer bantu hingga satu simpul sebelum simpul belakang. Habis itu, hapus sama dengan bantu menunjuk kanan. Ini simpul belakang yang ditunjuk pointer kanan, bentuk bantu ditunjuk juga oleh pointer hapus. Bantu menunjuk kanan sama dengan 0. Ini berarti putuskan pointer kanan bantu dari simpul yang ditunjuk pointer hapus. Hapus menunjuk kiri sama dengan 0. Putuskan pointer kiri dari linked list. Nih, pointer kiri dari linked list biar sama dengan 0. Maka terhapus, free, hapus. Lanjut ke hapus tengah, dan ini tugasnya ya. Kita buat stacknya seperti biasa, sama semua, tapi ditambahin char elemen, simpul bantu sama hapus seperti biasa. If DL sama dengan 0,
Cout-nya linked list kosong. Else seperti biasa bantu sama dengan DL. While bantu menuju kanan menuju isi. Nah di sini bukan sama dengan elemen. Nah di sini gerakan pointer bantu satu simpul sebelum yang akan dihapus, yaitu simpul yang berisi informasi elemen itu. Nah di sini hapus sama dengan bantu menuju kanan. Ini artinya simpul yang akan dihapus yaitu simpul yang ditunjuk pointer kanan, bantu ditunjuk oleh pointer hapus. Bantu menuju kanan, menuju kiri sama dengan bantu. Itu sambungkan pointer kanan bantu terhadap simpul yang ditunjukkan pointer kanan hapus. Habis itu sambungkan pointer kiri dari simpul setelah hapus terhadap bantu. Nah, putuskan pointer kanan di sini, putuskan pointer kanan, hapus dari linked list. Nah, di sini putuskan pointer kiri, hapus dari linked list. Nah, di sini free, telah terhapus yang tengahnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Roja untuk merunningnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini ada penyisipan simpul di depan. Jadi kita masukkan misalkan huruf A, B, C, D. Nah, seperti itu. Isi linked list-nya karena masuknya dari kanan jadi A, B, C, D. Jadi dibacanya D, C, B, A gitu. Terus sudah itu kita penyisipan simpul di belakang. Kita bikin E, F, G, H. Seperti itu. Nah, sudah itu kita masukin huruf nih yang mau disisipin. Misalkan kita hurufnya I disisipin setelah huruf A misalkan. Jadinya ini seperti ini. Jadi D, C, B, A, I, E, F, G, H. Seperti itu. Kalau ini yang disisipinnya kita masukin dulu hurufnya misalkan U. Kita disisipkan sebelum huruf sebelumnya. Sebelum huruf H. Misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, si U-nya jadi di sini. Seperti itu. Nah, yang ini setelah hapus simpul depan, jadi si D-nya nggak ada. Ini tinggal C. Kalau ini setelah hapus simpul belakang, jadinya U. Misalkan kita mau hapus simpul yang di tengah, kita simpul yang huruf A dihapus. Jadinya sekarang seperti ini. D, B, Q, E, F, G, U. Seperti itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6 terkait tentang presentasi kita malam ini, yaitu tentang single linked list dan double linked list dengan fungsi penambahan di tengah dan remove di tengah. Sekian, apabila salah ucap salah sikap, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.